Pagi Bapak Ibu Saudara semua, mari kita merenungkan firman Tuhan. Hal yang masih di dalam suasana Natal ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan ini tentu masih menarik dalam hidup kita. Ya. Ya. Judulnya adalah Punyakah kita hidup yang bertanya? Punyakah kita hidup yang bertanya, Bapak Ibu Saudara? Ya, kenapa saya memakai judul ini, Punyakah kita hidup yang bertanya? Ini saya ambil dari Matius 2 ayat 2 dan 11. Ya, ayat 2 dan 11 Bapak Ibu Saudara ya. Ayat 2 aja. Gitu. Ayat 2 saja. Yang 11 nanti kepanjangan. Ya, ayat 2. Nah, firman Tuhan demikian, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Sekali lagi saya baca untuk kita semua. Dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintang-bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah orang Majus atau wise man yang dia bertanya-tanya ini, Bapak Ibu Saudara ya. Khususnya dia bertanya kepada Raja Herodes sebenarnya ini ya. Dia bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Yaitu tentu membuat kaget ya. Tetapi kita tidak mau bahas yang itu. Ini orang dari jauh, ini orang pinter, Bapak Ibu Saudara ya, dia mungkin punya ilmu telematik ya. Sehingga dia bisa menghitung bintang dan kapan lahir gitu ya. Dan dia sudah sangat banyak pengetahuan sehingga dia tahu waktu lahir Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini bukan orang bodoh tapi orang pinter ini, dan dia melakukan perjalanan jauh. Nah, lalu dia bertanya-tanya gitu ya. Tentu kalau kata yang dipakai Alkitab bertanya-tanya berarti bukan hanya satu orang gitu. Dia bertanya-tanya kepada banyak orang ya. Nah, yang heran lagi, saudara-saudara, kenapa dia tidak ketemu orang gembala? Padahal perjalanan dia, kalau dihitung itu, saudaraku, itu bisa 800 km lebih dia berjalan, Bapak Ibu Saudara. Kok tidak ketemu gembala, ketemunya Pak Herodes, gitu. Ya, Alkitab ini menceritakannya, kenapa tidak ketemu Pak Gembala saja, sehingga ceritanya itu happy aja gitu, nggak usah deg-degan, nggak usah ada insiden bayi-bayi dibunuh gitu ya, saudara-saudara ya. Tetapi langsung ketemu dengan gembala yang dia ditemui malaikat juga, gitu. Ya tentu ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita para pembaca firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tetapi yang jelas Bapak Ibu Saudara di situ ada kalimat mereka bertanya-tanya. Gitu, mereka bertanya-tanya ya. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Bapak Ibu Saudara, saya ingin membahas dalam hidup kita, gitu. Punyakah kita kehidupan yang bertanya-tanya tentang dia, tentang Yesus? Punyakah kita kehidupan yang selalu ingin mengerti, mengenal tentang Yesus? Mungkin kita tidak sepandai wise man atau orang Majus ini. Mungkin kita tidak sejauh jalannya orang Majus ini. Mungkin pengetahuan kita tidak sebesar dia. Tetapi Alkitab
menuliskan kepada kita bahwa orang ini bertanya-tanya. Nah, renungan pagi hari ini, punyakah kita setiap waktu, setiap hari, setiap tempat kita memiliki hati yang bertanya tentang Dia, yang adalah seorang raja, yang adalah seorang penguasa tunggal, yang adalah seorang yang memiliki kepemerintahan kekal, Bapak Ibu Saudara. Punyakah kita hati yang bertanya pengen dekat dengan seorang raja? Tentu Bapak Ibu Saudara, orang Majus ini mengetahui bahwa raja yang akan datang ini, yang akan lahir, dan yang disebut juru selamat ini, dia yang dinyatakan di Yesaya, dia adalah Bapa yang kekal, penasehat ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki hati yang bertanya kepada Dia. Hati yang haus, hati yang ingin mengenal Tuhan, hati yang ingin dekat dengan Tuhan, hati yang ingin jawaban-jawaban dari Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama pengen saya memberitahukan adalah, adakah kita punya kehidupan yang bertanya-tanya itu sendiri? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kehidupan yang mau mengenal lebih, kehidupan yang haus dan lapar akan Dia, yang selalu ingin dipuaskan. Barusan saya memuridkan, melakukan pemuridan setelah kemarin ibadah tanggal 25 Desember, karena saya melihat ini saya ajak ke gereja, tetapi dari sekian lama belum ada yang memuridkan. Padahal kita adalah gereja yang memiliki visi mencetak pemimpin-pemimpin baru melalui pemuridan. Ya, saya jadi ingat betul, Bapak Ibu Saudara, saya merasa tidak cukup rohani saya jika saya cuma datang ibadah, jika saya cuma datang ke persekutuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengenal lebih, saya ingin haus, saya ingin lapar Dia. Bahkan saya rela menukarkan kegiatan-kegiatan yang lain demi haus dan lapar saya, sehingga saya menjadi orang-orang yang bisa mengenal Tuhan, yang bisa dipuaskan rohani saya oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita dan kita bisa dapatkan di mana-mana. Saya bisa mengerti seorang ibu jika anaknya tidak mau makan, jika anaknya tidak haus dan lapar, bayinya tidak haus dan lapar, maka seorang ibu, seorang bapak, orang tua akan bingung kedapatan. Seharusnya, Bapak Ibu Saudara, kita semua menjadi bingung jika mungkin kita tidak memiliki pengenalan, kehausan, kelaparan akan Tuhan yang tinggi, atau orang tidak haus dan lapar ingin dipuaskan oleh Tuhan yang tinggi. Kita harus bingung, Bapak Ibu Saudara, karena kehidupannya tidak akan pindah dari dalam gelap ke dalam terang. Dia tidak akan menjadi dewasa karena tidak pernah makan makanan rohani yang sehat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya selesai didewasakan secara rohani dan saya bisa mencari makan sendiri, saya bisa mencari Tuhan sendiri, saya bisa menangani Tuhan, bisa mencari wajah Tuhan bagi kebutuhan rohani jiwa saya menjadi lebih rohani. Bapak Ibu Saudaraku, pandangan-pandangan hidup saya jadi berubah. Mari Bapak Ibu Saudara miliki hati yang bertanya seperti orang Majus. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, yang terakhir adalah datang menyembah
Dia, ya, datang menyembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya menggambarkan di situ anjing yang menjilati kaki tuannya. Bapak Ibu Saudara yang punya anjing, tentu eh, akan kalau ketemu Anda akan bertemu dengan eh, dia Anda pulang dia menjilati Anda ekornya ngepet-ngepet. Nah, kata menyembah di situ yang dimaksudkan adalah eh, kata prosponeo atau mencium kakinya Tuhan. Ya, kalau Anda baca Mazmur 2, ciumlah kakinya yang kudus. Aplikasinya bisa Anda lihat Tuhan Yesus mengatakan kepada Marta yang protes bahwa Maria hanya duduk diam sementara dia sibuk pelayanan. Dia sibuk untuk menyiapkan makanan bagi Yesus. Tapi kepada Maria Tuhan Yesus mengatakan, saudara-saudara, bahwa eh, Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Maria telah mengambil bagian yang terbaik, duduk mendengar perkataan Tuhan. Dan itu juga dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau kita mendengar dan melakukan, kita menjadi orang bijaksana. Dengan siapa dia dibandingkan, katanya. Ya, dan itu juga dikatakan di Mazmur 2, ciumlah kakinya yang kudus. Itulah kata menyembah yang dimaksud prosponeo. Adakah kita memiliki hati yang selalu ingin menyembah, selalu ingin mengenal duduk di bawah kaki Yesus, mendengar firman, dipuaskan jiwa kita dengan firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyembah, mari kita bukan hanya bertanya-tanya, tapi kita datang kepada Dia, mendengar firman Tuhan, menciumi telapak kaki Tuhan, yaitu mendengar firman Tuhan dan mengaguminya, dan kita dipuaskan hanya oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa.